Hai Ce, balik lagi di Sabili Channel. Di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian iPhone bypass itu apa sih? Maaf ya gue pegang, soalnya suaranya nggak ada. Maklum clip on murah. Nggak, jadi di sini gue pengen ngasih tahu apa sih iPhone bypass. Di sini gue pengen berbagi pengalaman ke kalian karena gue tuh salah satu pengguna waktu itu dan handphonenya udah gue jual. Di sini gue cuma berbagi pengalaman, tipsnya buat kita yang pengen pakai iPhone bypass itu. Dan iPhone bypass itu apa sih? Nah, yang pertama iPhone bypass itu adalah iPhone yang ke-lock. Jadi lock iCloud, kayak kita lupa password gitu. Nanti kan lama kelamaan dia mengelok ya, balik ke tulisan hola atau halo gitu, dan nggak bisa diapa-apain. Kalau dulu kan iPhone nih, misalnya maaf kita nemu di jalan, terusnya kita make nggak bisa masukin password, itu bakal ke-lock dan bakal jadi bangke, pokoknya jadi bangke. Nah kalau sekarang tuh ada tuh, jadi ada, nggak tahu dia dari mana, pokoknya dia tuh dibobol, jadi biar bisa ke home, biar bisa dipakai. Cuma tuh ya fungsinya tuh berkurang. Ya mau kaya lu deh, handphone murah, iPhone, dipakainya juga ya pasti ada kurang-kurangnya lah gitu. Ada kali kurang-kurangnya, kurasa gitu. Pokoknya gitu. Jadi kurang-kurangnya itu dimaklumi aja. iPhone bypass itu sebetulnya gue nggak nyaranin, nggak worth it banget buat kalian beli ya. Soalnya dulu gue juga sama. Gue tuh orangnya tuh ladek, penasaran, pengen tahu gitu. Jadi iPhone bypass itu tuh ada fungsi-fungsi yang nggak bisa seperti HP normal. Ini gue jelasin ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu Pancasila ya. Jadi yang pertama itu, satu, kalian itu nggak boleh yang pertama kurangannya adalah hanya bisa pakai WiFi. Jadi WiFi only ya. Mau itu kalian juga bisa pakai MiFi, Bolt atau tethering. Kalian harus cadangan punya 2 handphone buat tethering nih, dari iPhone bypass kalian ke handphone normal. PR ya, PR banget. Yang kedua, kalian nggak boleh bebas reset public. Reset public itu kan kalau kita misalkan ngejual handphone nih atau ngebeli handphone kan, Gan, reset dulu ya iCloud-nya. Itu kan biar bersih, biar kalian bisa pakai datanya lagi. Kalau ini enggak guys, ini enggak Jadi kalau di sini tuh lo nggak bisa ngeriset. Kalau lo ngeriset nih, balik lagi tuh ke hola, ke halo, ke lock lagi. Lo nyari bypass lagi, lo colok lagi, ribet kan. Yang ketiga juga nggak boleh sampai habis nih. Kalau biasanya kan kita pakai iPhone itu sampai mati ya, sampai mati kita cas gitu, nyala lagi ke menu. Ini enggak, lo harus ke-lock lagi, ke bypass lagi, bayar lagi, ribet. Nah ini pengalaman yang gue tahu ya, dan gue pernah pakai, jadi gue nggak hoax, nggak fake. Jadi gue pengen ngasih sharing-sharing aja ke kalian karena gue penggunanya itu juga. Nah jadi gini, gue tuh pernah beli iPhone X bypass warna putih, sekitar itu gue dapat murah 2.500.000. Gue cari di Facebook Marketplace. Gue bisa penasaran nih iPhone bypass kayak gimana sih, pengen deh punya iPhone X. Secara gue kan waktu itu nggak sanggup untuk beli karena kan you know lah, iPhone X itu masih mahal banget dan keren banget. Jadi gue tuh kayak kepengen aja punya. Akhirnya gue beraniin diri ngebuang duit 2.500.000 untuk iPhone itu. Setelah gue mendapatkan handphone itu yang posisinya masih ke-lock dan orangnya bilang masih iOS 12.4.5. Jadi gini loh guys, iPhone yang bisa di bypass itu dari 5S sampai X aja. Nah di atas X, XR itu masih belum bisa. Jadi dan iOS itu dari 12 titik berapa gitu sampai 13.2 kalau nggak salah. Waktu itu posisi iPhone gue ternyata iOS 12.4.5. Karena gue tuh harusnya ngecek auto tools dulu di laptop, cuma gue nggak punya. Jadi gue beraniin diri untuk nyari jasa dan gue dapat yang dicondet tuh guys. Nah gue dapat yang dicondet itu biasa 100.000, dan ternyata handphone gue balik lagi tuh ke menu
Nah tapi di situ PR gue jadi beli handphone lagi. Gue beli apa ya waktu itu kemarin? Gue beli smartphone Android Max A buat cadangan, buat tetring-tetringan aja. Kebetulan kan gue pengguna smartphone wow gitu. Gue kan anak buahnya Atta Halilintar. Najils. Iya pokoknya gitu. Gue akhirnya ngebeli handphone 2 untuk tethering. Cuma lama kelamaan lambat laun kok gue kayak bete gitu loh. Harus ini harus itu lagi, harus tethering. Kalau handphone yang satu lobet, gue bingung. Sedih ya diceritain ya. Pokoknya gue gak nyaranin banget deh kalian beli iPhone bypass. Akhirnya gue lepas tuh handphone. Ada yang mau berapa tebak? 4.400.000. Yeay. Nah kalau buat nyari iPhone bypass itu banyak banget di Facebook, di marketplace itu banyak banget sih sekarang jasa bypass, iPhone lock iCloud, iPhone bypass dengan kata kunci seperti itu ya. Nah jadi kalian bisa cari-carilah. Tapi gue saranin sih jangan beli, mending kalian beli HP yang biasa aja. Nah pengalaman gue yang kedua, gue masih penasaran nih, gue masih labil nih, masih alibi nih, masih pengen iPhone itu. Akhirnya gue beli lagi. Tapi posisi kelok ke Hola tadi masih halo gitu. Gue beli 3 juta ini agak mahal. Gue beli di COD di daerah Bekasi. Itu gue salahnya gue nggak tahu, itu gue belum ngecek auto toolsnya. Jadi itu masih kelok gitu, masih tulisan lock iCloud gitu, Hola gitu. Nah gue berani diri sama nih, gue balik lagi ke tempat abang-abang yang awal gue nge-bypass. Ternyata pas dicek zonk banget, iPhone-nya nggak bisa. Ternyata itu iOS 13. Gue galau, gue sedih, gue risau, hampir bunuh diri. Bunuh diri pakai gunting kuku. Ya jadi pokoknya gue bingung. Akhirnya gue cari-cari jasa bypass. Nah ternyata bypass itu ada 2 macam guys. Ada bypass biasa, ada bypass sonic. Kalau biasa ya banyak halangannya deh, kayak men gitu ya. Pokoknya banyak halangan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Cuma kalau sonic ini lebih apa ya, lebih bagus lah intinya. Cuma biaya juga lebih. Nah gue akhirnya nge-bypass handphone gue sampai rela-rela gue jalan ke Rawabuntu karena gue searching di Facebook hanya dia yang bisa membuat gue nyaman. Salah ya. Pokoknya hanya abang itu yang bisa nge-bypass sonic. Akhirnya gue relain biaya 400.000. Awalnya gue kasih. Cuma ternyata bypass sonic waktu itu per 6 jam handphonenya mati guys. Jadi per 6 jam itu handphone ngelok lagi. Dan disitu gue harus nyolok lagi ke iTunes, yang ada laptop yang ada iTunes, biar nyala lagi. Sumpah di situ gue kesel karena besok-besok gue kalau punya laptop mau pelit ya. Soalnya susah banget gue di situ nyari temen yang punya laptop. Akhirnya ada satu Ari menolong gue. Terima kasih Ari, kalian luar biasa. Pokoknya gitu. Dia nolong gue untuk nge-bypass itu. Maksudnya nge-nyolokin doang. Soalnya kan gue udah dikasih file bypass sonic sama abang-abangnya. Jadi tinggal di klik-klik. Jadi nanti balik lagi tuh ke menu. Cuma kan PR guys. Jadi tiap 6 jam gue harus tiap 6 jam gue masa harus nyolok-nyolok gitu, ya kan? Nyolok gitu kan gak enak. Maksud gue pusing ya kan, capek gitu maksudnya. Akhirnya gue sambil searching lagi, ternyata ada bypass terbaru yang bypass biasa, cuma lebih lebih simpel gitu loh. Gue dapet di jasa Kemayoran, daerah Kemayoran. Nah di situ gue bayar 200.000 250 gitu. Cuma emang dia lebih bagus sih bypassnya. Jadi tapi tetap persyaratannya satu, wifi only tetap ya, nggak bisa pakai kartu. Kedua, itu nggak boleh reset public. Ketiga, nggak boleh sampai mati guys, nggak boleh sampai lowbat parah nih mati. Ya nggak boleh itu, nanti bakal kelok lagi. Dan itu gue makin pusing. Akhirnya gue memutuskan untuk menjual itu handphone dengan harga kemarin laku berapa ya? 2.800.000 apa 3 juta. Gue rugi deh pokoknya. Dari situ udah gue deh pasrah karena ribet. Gue harus punya 2 handphone, tetheringan. Nah, gue juga pengen kasih tahu, setahu gue notifnya tuh lambat guys. Misalnya gini, kalian buka WA nih, baru tuh masuk tuh chat-chat kalian. Kalian buka Facebook, notif kalian baru pada masuk. Kalian buka aib, salah ya. Jangan buka aib, dosa. Nah kalian buka Instagram baru notifnya tuh pada masuk guys. Jadi gitu. Jadi kalau menurut gue sih ribet ya. Mending lo ketahuan lo punya budget misalkan nih 3 juta, lo cari deh tuh handphone yang second tapi normal ya,
Jangan belok. Pokoknya gitu. Pokoknya lo cari handphone yang normal aja. Jadi saran gue sih mending lo jangan maksa untuk beli bypass deh kalau nggak ngerti. Soalnya sangat-sangat ribet guys, nggak dianjurkan juga. Soalnya handphone itu ada dua kemungkinan. Satu, kalau nggak orang itu memang benar-benar lupa, tapi nggak mungkin sih password itu lupa ya, bener gak? Soalnya kan kita pasti password pribadi. Dan kedua, itu bisa jadi handphone nemu atau curian. Soalnya kan ngelok gitu guys. Kita bukan suzon ya, cuma untuk mengantisipasi. Kan kasihan handphone yang hilang. Dulu aja gue pernah nemu kok iPhone di jalan 5S. Enggak, di kerjaan waktu itu, di sofa. Gue taruh aja di kantong. Nunggu orangnya nelfon. Orangnya nelfon, gue balikin. Dapat gue tos 50.000, kan lumayan. Yang penting jujur, mau dikasih 50, mau nggak dikasih duit, intinya kita balikin aja. Apalagi iPhone ya, itu orang kita nggak tahu kan dia perlu apa, data-datanya penting. Mending balikin aja kalau kalian nemu handphone iPhone. Android juga sih balikin aja. Pokoknya jangan gila-gila duit. Pokoknya berbuat baik aja, balikin aja. Memang buat jujur itu susah. Cuma kalau gue sih kalau nemu barang itu, apalagi iPhone ya, gue balikin. 2 kali gue nemu, gue pulangin. Nggak tega gue, dan susah juga kan waktu itu nggak ada bypass juga. Walaupun ada bypass juga gue mungkin nggak berani, kasihan sama orangnya. Segitu aja guys pengertian tentang iPhone bypass. Jadi buat kalian gimana? Kalian masih mau beli? Apa udah ngerti apa belum? Kalau kalian mau mengerti, kalian bisa searching lagi ke video abang-abang gue, abang-abang gue. Maksudnya abang-abang yang udah lebih dahulu dari gue. Di sini gue hanya berbagi pengalaman memakai iPhone bypass yang pernah gue alamin. Nggak ada tipu-tipu, nggak ada bohong. Ini memang real. Gue ngerasain sendiri pakai iPhone itu guys gitu. Jadi kita sharing-sharing aja. Pada intinya iPhone bypass tidak disarankan. Jangan kalian membeli karena ribet guys. Harus cuma bisa pakai wifi, nggak boleh restart public, nggak boleh sampai mati daya mati. Tapi tadi gue searching kayaknya bisa deh sekarang tuh sampai daya mati. Tapi gue nggak menyarankan ya. Kalian nggak bakal puas deh megang handphone, banyak halangannya gitu kayak pokoknya gitu. Segitu aja guys pokoknya dari gue. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel gue, Sabili Channel. Semoga kalian sehat-sehat aja. Semoga semoga virus corona di Indonesia ini cepat memudar, karena kan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah punya rencana baik di balik semua ini ya guys. Amin. Kita berdoa sama-sama, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk semua dunia, agar semuanya baik-baik aja. Amin. Nah pokoknya buat kalian yang belum like, comment, subscribe, like aja ya di sebelah sini, Sabili Channel. Pokoknya like video gue. Next gue bakal bikin video-video lainnya yang akan gue pikirin lagi. Semoga channel gue berkembang dan semoga kalian sehat selalu, diberkahi oleh Tuhan. Pokoknya gitu. Pokoknya jangan bosan-bosan ya nonton Sabili Channel. Sabili Channel, Sabili Channel, Sabili Channel. Ingat, Sabili Channel. Sabili Channel yang gak seberapa akan menjadi berapa. Oh gitu aja. Dah guys, assalamualaikum.